Ya, kembali lagi dengan Mio Media Injil Online. Hari ini kita mau menjawab ada beberapa pertanyaan yang diberikan buat kita. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut mengenai Allah ya, mengenai Allah. Hal yang pertama, sini pertanyaan adalah siapakah Allah itu? Nah, ini sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, ditanya adalah siapakah Allah itu? Jawabannya adalah Allah adalah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam Alkitab, Kejadian pasal yang ke-1 berkata bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah itu. Jadi kalau ditanya siapakah Allah itu? Allah adalah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Nah, coba kita bacakan ya dalam Kejadian pasal yang ke-1. Kejadian pasal yang ke-1 ayat 1. Nah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau yang ditanya siapakah Allah? Allah adalah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Dalam Kisah Para Rasul 1 pada ayat yang kisah 1, kisah 14, kisah 14 pada ayat yang ke-15 berkata begini. Nah, hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Jadi pertanyaan pertama, siapakah Allah itu? Allah adalah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Nah, begitu ya pertanyaan dari nomor 1. Pertanyaan kedua, apakah Allah adalah hasil ciptaan? Nah, ini yang ditanya. Apakah Allah adalah hasil ciptaan? Jawabannya tidak. Allah bukan hasil ciptaan. Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Dalam Mazmur Mazmur 90 pada ayat yang kedua, mari kita melihat. Mazmur 90 pada ayat yang kedua. Mazmur 90. Mana Mazmur 90? 90 ayat yang kedua. Nah, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Jadi Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi apakah Allah hasil ciptaan? Ya tidak. Allah itu tidak berakhir, tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi itulah jawaban dari pertanyaan yang kedua. Oke, kita lanjut di pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, dapatkah kita melihat Allah? Nah, ini pertanyaan yang ketiga. Dapatkah kita melihat Allah? Jawabannya juga tidak. Tidak. Nah, kita bisa lihat bahwa kalau kita berkata Allah itu adalah roh dan tidak bisa kelihatan. Dalam Yohanes 4, kita baca Yohanes pasal keempat. Yohanes pasal keempat pada ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 berkata, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi Allah itu roh, tak dapat dilihat dengan kasat mata. Nah, Wahyu 22 pada ayat yang ke-13. Wahyu 22 ayat yang ke-13 kita baca. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Dan itulah Allah. Allah terdapat Allah itu tidak bisa dilihat. Oke? Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia menyembah dalam roh dan kebenaran. Oke, kita lanjut pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat, bagaimana tabiat Allah? Nah, ini ditanya,
bagaimana tabiat Allah. Nah, Allah itu kudus. Jawabannya Allah itu adalah kudus, adil, dan kasih. Yang kita tahu ya. Nah, dalam Mazmur 99 kita baca, Mazmur pasal 99. Kembali Mazmur pasal 99. Mazmur 99 pada ayat yang ke-9 kita baca. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Jadi tabiat Allah adalah kudus, adil, setia. Sekarang pertanyaan yang kelima yang kita akan jawab. Nah, pertanyaan kelima adalah apakah hanya satu Allah? Itu pertanyaan kelima. Nah, jawabannya ya. Hanya satu Allah. Tidak ada Allah yang lain. Nah, Alkitab berkata dalam Yohanes 44 pada ayat yang ke-6. Kita baca dulu. Yohanes 44. Nah, ini dia nih. Alkitabnya ini. Ya. Yohanes Injil Yohanes. Sorry. Bukan Yohanes. Yesaya 44. Kitab Yesaya 44 pada ayat yang ke-6. Nah, ini firman-Nya. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Nah, jadi kalau ditanya apakah hanya satu Allah? Ya, hanya satu Allah saja, tidak ada Allah yang lain. Alkitab berkata, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Jadi cuma satu. Nah, pertanyaannya, Yesus, Roh Kudus, dan Bapa, itu ada 3. Nah, itu ada di pertanyaan yang ke-6. Nah, pertanyaan yang ke-6 adalah, berapa oknumkah dalam satu Allah? Nah, ini yang harus dijawab. Berapa oknumkah dalam satu Allah? Tapi pertanyaan yang pertama itu kita baca dulu satu ayat. Apakah hanya satu Allah saja? Nah, tadi dalam Yesaya 44 pada ayat yang ke-6, kita baca sekarang Mazmur 86. Mazmur 86 pada ayat yang ke-10. Nah, sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Engkau sendiri saja Allah berarti Allah itu hanya satu. Terus di 1 Korintus 8. 1 Korintus 8 ayat yang ke-4. Nah, tentang hal makan daging, persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Nah, ada kata Esa ya. Esa ini satu, tapi di dalamnya ada 3 oknum. Nah, oke, jadi terjawablah pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang ke-6 masih mengenai Allah. Berapa oknumkah dalam satu Allah? Nah, ada 3. Jawabannya ada 3. Ada 3 oknum dalam satu Allah, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita baca ayat yang terkenal Matius 28. Matius pasal yang ke-28 pada ayat yang ke-19. 19 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, oke. Jadi berapa oknumkah dalam satu Allah? Ada 3 oknum. Jawabannya, dan ini adalah firman yang sudah diberikan.
Ya, jadi itulah pertanyaan-pertanyaan yang dijawab mengenai Allah. Oke, di episode berikutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Alkitab. Untuk itu, sampai di sini kita akan bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Salam Mio Media Injil Online.